sempat terhenti sejak 2013 lalu. PT Mener Bulan Lestari atau PT MBL, perusahaan tambang batubara di Kabupaten Kutai Barat, kembali beroperasi sejak tahun 2022. Namun setelah lebih 2 tahun berjalan, perusahaan ini diduga masih belum memenuhi sejumlah kewajiban hukum serta regulasi yang semestinya dipatuhi oleh setiap perusahaan pertambangan. Indikasi pengabaian kewajiban ini semakin menguat setelah berbagai temuan di lapangan menunjukkan adanya fasilitas dan aktivitas operasional yang diduga belum mengantongi izin resmi. Tim Truk Peristiwa melakukan penelusuran langsung ke lokasi tambang serta meminta keterangan dari instansi terkait untuk memastikan kondisi sebenarnya. Berikut laporan selengkapnya. Hanya di Trek Peristiwa. Dalam investigasi yang dilakukan di jalur hauling PT MBL, tepatnya di kilometer 45 wilayah Kampung Mantar, tim menemukan adanya bangunan serta perlintasan atau crossing yang melintasi ruas jalan PU atau jalan kabupaten. Sedikitnya terdapat 5 titik crossing jalan yang digunakan untuk aktivitas perusahaan. Lokasinya berada di jalan kabupaten, yakni Kampung Beloan, Kampung Mendung, Damai Seberang, Bomboy dan Kampung Mantar, hingga ruas jalan nasional di Kampung Bangris. Menurut ketentuan Permen PUPR nomor 20 tahun 2010, pemanfaatan bagian-bagian jalan untuk aktivitas khusus seperti crossing wajib memiliki izin resmi, termasuk analisis dampak lalu lintas atau AMDALALIN dari Dinas Perhubungan. Tak hanya crossing jalan, workshop PT MBL yang berada di KM 45 Kampung Mantar juga disinyalir belum mengantongi izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR dari Dinas Perizinan setempat. Di lokasi yang sama, tim juga menemukan adanya area penumpukan atau terminal batubara yang juga belum memiliki izin dari instansi terkait. Kepala Dinas PUPR Kutai Barat Lenord Yudiarto juga membenarkan bahwa PT MBL hingga kini belum mengantongi izin atas beberapa fasilitas milik PT MBL tersebut, terutama crossing jalan. Yang dia sampaikan saat pertemuan dengan pihak PT MBL yang dihadiri oleh anggota DPRD Kutai Barat 2024 lalu. Jadi terkait permasalahan yang ada ini memang seperti Pak Khotib bahwa ada peran kesalahan PU. Kami mohon maaf tidak mampu mengendalikan seluruh ruas jalan yang ada di Kutai Barat. Dari database ruas jalan ada 2.500 ruas jalan. Lalu untuk crossing sebenarnya untuk ruas menuju Besi ini ada 2 yang tidak punya izin di GBU dan di sini sebenarnya. Tidak berizin. Tidak berizin ya Pak. Dasar hukumnya adalah Permen PUPR 20 tahun 2010 tentang pemanfaatan bagian-bagian jalan. Dan layanan crossing jalan umum itu diajukan melalui OSS RBA. Lintas juga turun bersama dengan Dinas Perhubungan yang mengurus AMDALALIN-nya. Lalu terkait workshop, ini saya belum bisa pastikan, tapi ada indikasi memang apakah MBL sudah mengurus KKPR. Setiap membangun bangunan harus mengurus KKPR lewat OSS RBA juga melalui DPM PTSP. Hal senada disampaikan Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kutai Barat, Yohanes Suryanto. Ia menyebut Dinas Perhubungan telah mengeluarkan rekomendasi teknis analisis dampak sejak tahun 2023. Namun dokumen tersebut disebut belum ditindaklanjuti oleh pihak perusahaan. Yang ingin saya sampaikan bahwa pada tahun 2023 kami sudah mengeluarkan rekomendasi teknis terkait analisis dampak lalu lintas untuk PT MBL. Nah, analisis ini bisa keluar ada pernyataan kesanggupan dari PT MBL. Itu banyak sekali Pak. Kesanggupannya peningkatan di area crossing, peningkatan jalannya.
Itu yang pertama, yang besar-besar saja, apalagi pembangunan pos. Seperti kalau jalan itu licin harus diadakan penyemprotan, itu banyak sekali. Kalau saya tidak bawa aninya, itu yang banyak. Makanya dalam rekomendasi kita 2 lembar, ada warning light-nya, ada lampunya, pos penjagaan ada. Terus area sini harus jarak pandang tidak terbatas. Kalau saya lihat nikung dari sini tertutup workshop, jadi orang nggak ngeliat di sebelah sini. Kalau dari sini itu harus dibuka. Banyak sekali dalam kesanggupan disampaikan oleh PT MBL melalui tanda tangan Pak Direktur. Makanya kesanggupan itu tidak bisa kalau cuma KTP yang tanda tangan, Direktur PT MBL yang tanda tangan. Berdasarkan itu kami sudah keluarkan rekomendasi teknis untuk crossing jalan. Crossing jalan dalam arti bukan izin, bukan izin. Rekomendasi ini juga biasanya disampaikan oleh Dinas PU untuk melengkapi proses untuk izin crossingnya. Nah, dalam hal ini yang ingin saya sampaikan yang pertama kepada pihak PT MBL, apa yang sudah disampaikan dalam pernyataan kesanggupan itu mohon dilaksanakan. Ya. Tapi akan saya tindak lanjuti dengan surat kedua, Pak. Minta lagi laporan itu. Kalau tidak, ya saya akan melaporkan. Karena saya minta yang crossing jalan nasional juga tidak dilaporkan. Nah, seperti yang ini, Pak yang jalan nasional di Bangris. Nah, itu kan rencananya underpass, Pak ya. Rencananya underpass. Nah, itu juga ada keluhan masyarakat, Pak. Berapa kali licin. Nah, untuk terkait ini, Pak, karena saya tidak ada kesalahan dari Disub juga tidak mengawasi, dan saya pastikan nanti saya kembali saya akan buat surat untuk mengikuti rekomendasi dan pernyataan yang ada di area ini. Nah, kalau sudah 2-3 kali kita buat surat, ya tinggal kita kompromi seperti apa. Artinya ada peringatan dulu lah. Dalam pertemuan tersebut, pihak PT MBL tidak menampik bahwa masih terdapat sejumlah fasilitas yang belum sesuai ketentuan dan bahkan berpotensi melanggar regulasi. Hal ini disampaikan langsung oleh perwakilan manajemen PT MBL, Edi Rante. Yang pertama, Pak, saya menjawab sedikit bahwa workshop ini, Pak, MBL ini sudah berencana dan bukan berencana, sudah tahap pembangunan di kilometer 9. Dan kita rencananya di 2025 ini akan kita pindahkan workshop ini ke kilometer 9. Di sana kita ada luas tanah sekitar 29 hektar dan sudah dalam tahap konstruksi. Terus untuk sebetulnya untuk workshop ini, Pak, di 2024 ini karena MBL ini kan baru normal berproduksi di 2024 ya, Pak ya. Dan kita tahu bahwa jalan kami selama ini kan tidak all weather ya, masih banyak spot-spot yang memang sangat sulit, Pak ya. Tapi kami bersyukur bahwa sampai pada saat ini sudah hampir semuanya all weather ya, dan sudah mulai normal pollingnya, dan kami berharap bahwa MBL akan terus improvisasi untuk terus mendevelop masukan dari bapak-bapak, ibu-ibu, terutama di workshop dan stockpile. Kalau untuk stockpile ini, Pak, sebetulnya ini stockpile hanya temporary, Pak. Karena yang tadi itu karena penyebabnya karena jalan kami belum all weather, sehingga kami untuk sementara kami drop di sini ketika hujan saja. Tapi ketika dia tidak hujan, dia akan direct dari tambang dari kilometer 75 sampai ke Jeti. Terus yang ketiga, penyebab kami selama ini kewalahan juga karena kita tahu bahwa dari kilometer 62 itu sampai kilometer 34 itu adalah murni semua dalam HGU sawit, HGU, dan itu tidak sangat sulit buat kami untuk membebaskan lahan, sehingga manajemen mengambil kesimpulan bahwa ya kita harus taruh di kilometer 9, meskipun pada dasarnya secara teknikal memang harus di pertengahan kilometer itu, mungkin kilometer 40, 42, 43 seperti itu, Pak. Untuk di jalan ini sebetulnya kami dengan tim sudah Pak KTT selalu, bahkan Pak Direktur juga selalu memberikan kami atensi, termasuk jalan ini di crossing besi ini sama di kilometer 26 itu, bahwa memang kami harus setiap saat membersihkan ya, Pak Dimas ya, Pak Robert ya.
setiap hari kita harus bersihkan dan diutamakan yang umum. Nah, terutama ada pos security ya kita aktifkan juga. Jadi mohon maaf Pak jika selama ini kami ada kekurangan, tetapi pada dasarnya ya, kami dan tim manajemen berusaha untuk selalu berbenah, jangan sungkan-sungkan memberikan kami untuk selalu maju supaya masyarakat juga yang ada di sekitar kita kan bisa ekonominya bisa meningkat juga, karena kita tahu bahwa MBL ini sudah 3.500 karyawan di dalam dan hampir 70% warga lokal Pak. Mungkin itu dari saya. Meskipun pihak perusahaan memberikan berbagai alasan sebagai bentuk pembenaran, perlu ditegaskan bahwa aturan dan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah merupakan ketentuan yang tidak dapat dinegosiasikan. Upaya pembenaran tanpa dasar hukum yang jelas tentu tidak dapat menggugurkan kewajiban perusahaan untuk menaati peraturan yang berlaku. Dengan bergulirnya temuan dan dugaan pelanggaran PT MBL ke Panitia Khusus Pertambangan Batubara DPRD Kutai Barat, proses pengawasan kini memasuki tahap yang lebih tegas. Laporan lengkap yang akan disampaikan dalam rapat paripurna akhir 2025 menegaskan perlunya langkah korektif atas pelanggaran lingkungan, perizinan, dan kewajiban sosial perusahaan. Kasus ini menjadi sorotan serius legislatif daerah, dan publik menunggu bagaimana rekomendasi Pansus akan dijalankan demi terciptanya tata kelola pertambangan yang lebih bertanggung jawab di Kutai Barat. Melki Malis, Trek Peristiwa Kutai Barat mengabarkan.